Dewa Obat Terkuat, Bab 351. Apakah ini peringatan sebelum berangkat? Lin Yi melirik Liu Yang dengan sedikit geli, menatap matanya yang tajam, dia masih tenang. Reaksinya membuat Liu Yang merasa sedikit terkejut. Dia berasal dari tentara dan telah menjadi pemarah selama bertahun-tahun. Dia telah lama memiliki aura yang lurus dan kuat. Kebanyakan orang akan merasa sedikit tidak wajar ketika menghadapinya, tidak peduli seberapa bagus kualitas psikologis mereka. Tapi Lin Yi tidak melakukannya. Dia sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli siapa dia atau apa yang dia katakan. Kamu bukan anak yang baik. Lin Yi berbicara, tapi dia bisa dikatakan sebagai ayah yang baik. Liu Yang terkejut dengan kata-katanya. Dia tidak menyangka Lin Yi akan mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Liu Yang memang memperingatkan Lin Yi. Ketika dia kembali kali ini, dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya karena dia tidak tahu apa hasil akhir dari pilihannya. Setahun pelatihan tertutup, tetapi ada lebih dari 50% indikator korban. Untuk memenangkan kesempatan ini, dia telah berkorban terlalu banyak. Selama dia bisa lulus ujian ini, masa depan keluarga Liu-nya pasti tidak akan terbatas, tetapi jika dia gagal. Di usianya, orang lain pasti sudah menunggu untuk pensiun, tapi dia tidak ingin kalah, jadi dia harus bertaruh apapun yang terjadi, dan berjuang untuk satu kesempatan terakhir. Dalam hidup ini, menjadi anak laki-laki adalah yang terbaik, tapi juga yang terburuk. Lin Yi menoleh untuk melihat Liu Yang, tidak marah karena dia memperingatkannya dengan nada tegas. Dia tahu persis apa yang dipikirkan Liu Yang dan alasannya. Namun membuktikan diri bukanlah hal yang mudah. Terkadang Anda mungkin tidak mendapatkan imbalan jika Anda mengabdikan seluruh hidup Anda untuk itu. Tubuh Liu Yang gemetar, dan tatapannya pada Lin Yi menjadi rumit. Dia tidak menyangka Lin Yi akan mengucapkan kata-kata ini meskipun itu kalimat yang sangat sederhana. Setiap kalimat menyentuh hatinya. Kamu bisa pergi dengan tenang. Tidak akan ada masalah dengan keluarga Liu. Aku jamin. Lin Yi melihat ke kejauhan dan tertawa, mungkin Fei Fan akan membuktikan dirinya lebih cepat darimu. Liu Yang benar-benar bingung. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat pemuda di depannya. Dia sepertinya mengerti mengapa Liu Yunlong dan Liu Qing telah banyak berubah. Lin Yi sepertinya tahu segalanya, tapi dia jelas belum pernah melihat dirinya sendiri. Kamu tidak perlu memperingatkanku, itu tidak ada artinya. Aku membantu keluarga Liu, pertama karena usaha Tuan Liu selama separuh hidupnya, dan kedua karena aku sangat menyukai anak Fei Fan ini. Dia melirik Liu Yang dan berkata, dunia ini sangat besar, di matamu, tetapi di mataku. Lin Yi tertawa, menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa, meninggalkan Liu Yang masih tak sadarkan diri, menatap kosong ke punggung Lin Yi, perlahan menghilang. Setelah beberapa lama, Liu Yang menarik napas dalam-dalam, berbalik dan pergi ke arah yang berlawanan. Lin berjalan keluar dari jembatan. Tak jauh dari situ, sebuah mobil sudah menunggu di sana. Melihat Lin Yi datang, Xiao Dao segera turun dari mobil, membuka pintu dan membiarkan Lin Yi masuk. Tuan Lin, Xiao Dao menyalakan mobil dan pergi, melirik ke kaca spion, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, apakah kita dalam masalah? Mereka memang berada di lingkaran bawah tanah, dulu dan sekarang, selama Lin Yi membutuhkannya, nyawa mereka bisa hilang di lingkaran bawah tanah. Tidak, Lin Yi meliriknya dan berkata, itu karena Fei Fan telah memanfaatkanmu. Ekspresi Xiao Dao sedikit berubah. Dia sebenarnya sedikit khawatir. Bagaimanapun, Liu Fei Fan berasal dari keluarga bangsawan. Belum lagi Liu Yunlong, status Liu yang saat ini tidak rendah bagi mereka, dia terlalu dekat dengan mereka, dan tidak baik jika terpengaruh. Tapi Lin Yi berkata, Liu Fei Fan telah memanfaatkan mereka. Xiao Dao, jangan meremehkan dirimu sendiri. Lin Yi berkata, kamu hanya bisa memutuskan ingin menjadi orang seperti apa, dan itu tidak ada hubungannya dengan lingkaran. Ada apa dengan dunia bawah tanah? Dunia bawah tanah juga bisa bersih, dan juga bisa mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Hanya saja jalan ini tidak mudah untuk dilalui, tapi menurutku kamu tidak punya masalah. Jangan lupa, ini aku di belakangmu. Xiao Dao menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit merah, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Lin Yi tidak akan mengucapkan kata-kata ini dengan mudah, dia juga tidak akan mengucapkannya beberapa kali, tetapi mengucapkannya sekali saja sudah cukup untuk membuat Xiao Dao dan yang lainnya terharu dan bersyukur. Mobil melaju ke lantai bawah grup Y. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, keluar dari mobil dan langsung naik ke atas. Omong-omong, dia masih menjadi karyawan Y. Tidak peduli berapa banyak gelar yang diberikan Ye Qiansui kepadanya, tugas utamanya adalah membantu Ye Qiansui menyelesaikan semua masalah sehingga Ye dapat berkembang pesat. Anda di sini. Melihat Lin Yi, Ye Qiansui sama sekali tidak sopan. Dia segera membuatkan teh untuknya dan meminta Lin Yi duduk.
Mulai sekarang, saya menunjuk Anda sebagai manajer umum Departemen Pemasaran Hiburan. Kebetulan ada masalah. Pada saat yang sama, utara, keluarga Luo, Luo Tiancheng tidak hidup dengan baik akhir-akhir ini. Sebagai kepala keluarga Luo, dia memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Saat ini, keluarga Luo memiliki masalah internal dan eksternal. Hai Cheng, yang telah mereka operasikan selama bertahun-tahun, tiba-tiba menghilang dan kehilangan banyak uang. Keluarga Luo kebetulan berada dalam masa kritis uang mereka. Hei Lang dan Luo Feng awalnya ingin pergi ke pantai dan merebut kembali Hai Cheng atau bahkan mendapatkan lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Namun, Luo Feng membuat pilihan lain. Berapa lama kamu ingin berbohong padaku? Luo Tiancheng menamparkan meja dan berlutut di bawah. Hei Lang, yang telah lama memar dan bengkak, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hei Lang, kamu berani sekali. Luo Tiancheng berkata dengan marah, beraninya kamu menyembunyikan hal sebesar itu dariku. Tuan, saya juga dipaksa. Hei Lang tidak menyangka Luo Tiancheng selalu waspada terhadapnya, dia menggunakan alasan bahwa Luo Feng punya idenya sendiri dan tinggal di pantai untuk berkembang, dan mengambil sejumlah uang dari rumah untuk diinvestasikan setuju secara langsung, dan di belakang punggungnya tapi mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki. Mendengus, Luo Tiancheng mengertakkan gigi karena marah. Situasi keluarga Luo saat ini telah memutus sumber pendapatan Hai Cheng, dan sekarang sejumlah uang lagi telah dirampas darinya. Bajingan itu, anak ketiga, begitu ceroboh dan tertipu oleh orang lain sehingga dia bahkan menipu keluarganya sendiri. Tuan, orang itu, diam, Luo Tiancheng berteriak, apakah menurutmu saya tidak memeriksa detail dari pihak Tianhai? Kalian semua telah dibohongi. Hei Lang mendongak, dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Tubuhnya benar-benar nyata, setelah mengalami metode Lin Yi 2 kali, bagaimana dia bisa tertipu? Desas-desus hanya akan menimbulkan kerugian besar. Tuan, saya pikir Anda mungkin telah tertipu. Kekuatan orang itu, Namun, sebelum Hei Lang menyelesaikan kata-katanya, Luo Tiancheng melangkah maju dan menamparnya, menyebabkan wajahnya yang sudah bengkak memar hingga berkeping-keping. Sudah kubilang padamu untuk diam. Luo Tiancheng berkata dengan dingin, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Hei Lang, biar ku beritahu, kamu tidak akan pernah bisa melihat apa yang bisa kulihat dalam hidup ini. Bab 352. Serigala hitam membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. Apalagi yang bisa dikatakan, dia dengan baik hati mengingatkan Luo Tiancheng dan ingin memberitahunya bahwa Lin Yi bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu, tetapi Luo Tiancheng yang sombong tidak berpikir demikian. Apa yang bisa dia lihat, yang tidak bisa dia lihat seumur hidupnya. Serigala hitam tiba-tiba tertawa liar. Hahaha, dia memandang Luo Tiancheng dengan sarkasme, matanya menjadi dingin dan tegas, dan dia mengangguk, ya, kamu adalah kepala keluarga Luo, orang seperti apa kamu? Saya hanya seekor anjing, bagaimana saya bisa membandingkannya dengan kamu? Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Fu Yu padanya. Dia tidak menyangka itu benar. Sebelum disebut keluarga dengan nama keluarga besar, mereka sebenarnya hanyalah anjing. Jika mereka berharga, mereka akan dimanfaatkan. Akhir Fu Yu bukanlah akhir hidupnya sendiri. Namun, dia terlambat bangun. Luo Tiancheng, Hei Lang mengumpat dengan keras, aku telah bekerja keras untukmu selama bertahun-tahun tanpa imbalan apapun, tapi sekarang kamu menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Sudah kubilang, kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal. Seret ke bawah. Luo Tiancheng tidak tertarik mendengar apa yang dikatakan Hei Lang dan langsung memerintahkan seseorang untuk menyeretnya ke bawah. Kamu akan menyesalinya, Luo Tiancheng. Kamu pasti akan menyesalinya. Suara serigala hitam semakin menjauh, dan akhirnya menghilang sama sekali. Dia tidak banyak bicara, mengetahui bahwa Luo Tiancheng tidak akan mempercayai apa yang dia katakan. Dia tidak ingin mengatakan apapun, jadi dia meminta Luo Tiancheng untuk memprovokasi Lin Yi dan menyentuh bom itu akan hancur berkeping-keping. Luo Tiancheng tentu saja tidak akan mempercayainya. Seperti inilah dia. Setelah dia menyimpulkan bahwa Hei Lang menipunya, Hei Lang tidak lagi memiliki nilai yang dapat dipercaya. Dia tidak akan percaya sepatah kata pun. Tuan, semuanya sudah diatur, tapi kali ini, apakah Anda yakin ingin melakukannya sendiri? Para pria masih tidak percaya. Keluarga Luo, apakah sudah mencapai titik ini? Luo Tiancheng sedikit menyipitkan matanya dan bersenandung, tentu saja saya harus melakukannya sendiri. Seperti yang kubilang, kalian, cari Chen Gang. Luo Tiancheng sekarang harus mengambil pendekatan dua arah, karena situasi keluarga Luo benar-benar tidak baik. Mereka kekurangan banyak dana. Dalam waktu singkat, dia tidak tahu di mana harus meminjamnya cara yang baik. Bukankah dia bekerja sama dengan Yes? Mereka juga berhak menggunakan artis papan atas Lin Yuzhen itu.
Lalu beritahu Chen Gang dan biarkan Lin Yuzhen membuatkan film untukku, dan aku akan mencuci sejumlah uang. Murid bawahannya menyusut, tapi dia tidak menyangka Luo Tiancheng akan menggunakan metode ini. Tuan, bagaimana jika keluarga Chen tidak setuju? Saya dengar ada beberapa orang di belakang keluarga Chen. Saya tidak bisa mengontrol sebanyak itu. Bagaimanapun, orang-orang di belakangnya tidak akan melawan keluarga Luo saya demi seorang artis. Paling buruk, keuntungannya akan dibagi rata. Luo Tiancheng tahu betul bahwa setiap keluarga dengan nama keluarga besar selalu mengutamakan kepentingan. Selama manfaat yang diberikan cukup, semuanya mudah untuk dinegosiasikan. Situasi keluarga Luo-nya saat ini tidak baik dan mereka membutuhkan banyak dana untuk membuat uang bersih mengalir ke rekening keluarga Luo. Di sisi lain, dia harus menguasai beberapa kota pesisir secepatnya. Itu adalah aliran arus kas yang stabil. Ya, beberapa bawahan langsung menjawab, kami akan segera melakukannya. Beberapa orang lainnya, ikut aku ke Tianhai. Luo Feng sudah lama berada di sana dan tidak ada kemajuan. Saya pikir dia dijebak oleh seseorang, idiot ini. Dia paling mengenal saudaranya. Keterampilan Luo Feng sangat bagus, tetapi pikirannya tidak begitu bagus. Dia tidak memiliki ketabahan dan kelicikan. Begitu dia menjadi sasaran orang-orang yang licik, kekuatannya tidak akan ada gunanya. Untuk menghadapi orang seperti itu, dia harus melakukannya sendiri. Luo Tiancheng tidak membuang waktu dan segera memimpin orang-orangnya ke Tianhai. Dia tidak punya waktu, dan keluarga Luo juga tidak punya banyak waktu. Pada saat yang sama, Lin Yi telah diberi tugas baru oleh Ye Qiansui. Rencana publisitas Ye diselesaikan setelah banyak pertemuan dan diskusi. Lin Yuzhen masih menjadi juru bicara utama dan perlu membuat beberapa iklan promosi. Untuk gaya periklanan ini, hanya ada satu sutradara di industri yang paling cocok, namun sutradara ini memiliki temperamen yang aneh dan kebanyakan orang yang memiliki uang tidak dapat mempekerjakan dia. Lin Yi adalah orang yang paling mampu menghadapi orang aneh seperti ini. Tugas yang diberikan Ye Qiansui kepadanya adalah meminta sutradara membantu Ye syuting iklan promosi ini. Biarkan keluarga Chen menghubungimu terlebih dahulu. Lin Yi langsung membuat pengaturan, karena kita sudah bekerja sama, kita tidak bisa membiarkannya kosong. Itu akan terlalu boros. Xiao Zhao mengambil catatan dan menuliskannya, sambil mendorong rongga mata di pangkal hidungnya, Saudara Yi, itu tidak ada gunanya, apakah itu akan membantu? Terkadang, dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Gang dan putranya. Tidak ada komitmen saat bekerja sama dengan Ye. Sebaliknya, mereka harus membayar sejumlah biaya, namun mereka tetap setuju. Hanya orang bodoh yang bisa melakukan itu, bukan? Tapi bagaimana mungkin keluarga seperti keluarga Chen, yang memiliki status tertentu di industri hiburan, bisa bodoh? Ketika Anda tidak yakin tentang sesuatu, ada cara yang baik untuk melakukannya. Lin Yi meliriknya. Apa? Lakukan saja. Lin Yi memutar matanya, jika kamu melakukannya, tahukah kamu? Pertanyaan yang bodoh. Xiao Zhao menjulurkan lidahnya, tidak berani bertanya lagi, dan buru-buru berbalik untuk membuat pengaturan. Lin Yi duduk di kursi dan menepuk kaki Erlang, merasa rileks. Dia sekarang memiliki banyak posisi dan tanggung jawab, dan Ye Qiansui sama sekali tidak sopan. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Qiansui sepertinya sengaja mencari sesuatu untuk dilakukan sendiri dalam pekerjaan baru-baru ini. Ada apa dengan gadis ini? Dering, dering, dering. Lin Yizhen sedang berpikir liar ketika telepon berdering. Dia melihat sekilas nomor itu dan berkata, katakan, Luo Feng hilang, Yang Rong lah yang menelepon. Setelah dia menjawab telepon, dia menghilang. Orang-orang kami sedang mencarinya. Hilang. Lin Yi menyipitkan matanya. Keluarga Luo, keluarga Sue, dan beberapa orang lain dari utara yang ingin memanfaatkan wilayah pesisir semuanya ditipu oleh Lin Tao. Tapi, apa yang bisa mereka temukan? Lin Yi menertawakan mereka karena otoritas mereka bahkan tidak bisa memeriksa sol sepatu mereka sendiri. Tidak apa-apa, tidak perlu mencarinya. Lin Yi berkata langsung, dana keluarga Luo masih ada di rekening. Apakah Anda ingin Zhang Chong mentransfernya terlebih dahulu? Yang Rong bertanya, ini semua adalah dana yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, semuanya diambil dari tangan keluarga-keluarga di utara, dan mereka tidak dapat dimintai cara untuk mengambilnya kembali. Tidak, biarkan Zhang Chong mengawasinya. Lin Yi berkata, sepertinya keluarga Luo datang mencari saya. Mereka tidak bisa duduk diam. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Setelah beberapa saat, Yang Rong bertanya, apakah kali ini akan dicabut? Saya mengerti. Tanpa menunggu Lin Yi menjawab, dia menutup telepon. Keluarga Luo pernah menjadi pengendali di balik lingkaran bawah tanah Haicheng. Saudara-saudara Qiu telah mengumpulkan banyak sumber daya untuk mereka dalam 20 tahun terakhir, memungkinkan keluarga Luo berkembang pesat di utara. Tapi sekarang pada saat ini,
keluarga Luo tidak naik atau turun. Mereka terjebak di sana dan merasa tidak nyaman. Namun, mereka tidak tahu bahwa di depan Lin Yi, ini disebut mencari kematian. Bersambung,